Bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Setelah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada tahun 1945, saat situasi politik dan sosial di Indonesia mengalami perubahan signifikan akibat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang berusaha menarik simpatik rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Proses perumusan Pancasila yang pertama ada sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini sejumlah tokoh termasuk Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo mengusulkan berbagai dasar negara. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila pada 1 Juni 1945 yang terdiri dari 5 sila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada Panitia 9. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan lebih lanjut tentang Pancasila. Hasilnya tertuang dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang mencakup rumusan dasar negara dengan menekankan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu yang ketiga ada perubahan rumusan. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 terjadi perdebatan mengenai sila pertama. Akhirnya rumusan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI dan dimasukkan ke dalam pembukaan UUD 1945. Proses ini menunjukkan usaha kolektif para tokoh bangsa dalam merumuskan nilai-nilai yang dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai landasan ideologis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk karena beberapa alasan yang mendasar. Berikut adalah alasannya. Yang pertama ada pemersatu keberagaman. Pancasila berfungsi sebagai titik temu bagi berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua golongan, Pancasila menciptakan kesepakatan nasional yang mengikat seluruh elemen masyarakat. Hal ini penting dalam konteks Indonesia yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua adalah landasan moral dan etika. Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif di antara warga negara untuk saling menghargai dan bekerja sama. Yang ketiga ada menghadapi tantangan globalisasi. Dalam era globalisasi, Pancasila berfungsi sebagai benteng untuk mempertahankan identitas bangsa dari pengaruh ideologi asing yang dapat memecah belah persatuan. Dengan menanamkan nilai Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan dan ancaman yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sebuah konsep teoritis tetapi juga harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat menerapkannya dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi. Ini penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di tengah kemajemukan. Kesimpulannya, secara keseluruhan Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bangsa Indonesia yang majemuk karena kemampuannya untuk menyatukan keberagaman, memberikan landasan moral, menghadapi tantangan globalisasi, dan mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan beradaban. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga sebagai panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai setiap sila beserta contoh konkret implementasinya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap adanya Tuhan dan kebebasan beragama.
Contoh implementasinya ada menghormati kebebasan beragama. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama menunjukkan sikap saling menghormati. Misalnya, umat Islam merayakan Idul Fitri, sementara umat Kristen merayakan Natal dan semua pihak saling menghargai perayaan tersebut. Lalu ada dialog antar agama. Kegiatan dialog antar pemuka agama diadakan untuk membangun kerukunan. Contohnya, forum lintas agama yang membahas isu-isu sosial dan cara-cara untuk meningkatkan toleransi di masyarakat. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan perlunya menghormati martabat manusia dan memperjuangkan keadilan. Contoh implementasinya, perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bekerja sama dalam melindungi hak asasi manusia. Misalnya kampanye untuk menghapus praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Lalu ada kegiatan sosial, mengadakan bakti sosial untuk membangun masyarakat yang kurang mampu. Contohnya program pembagian sembako kepada korban bencana alam atau masyarakat terdampak pandemi. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Contoh implementasinya, memelihara keutuhan negara, mengadakan festival budaya yang melibatkan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Misalnya, Festival Budaya Nusantara yang menampilkan tarian dan makanan dari berbagai daerah. Lalu ada pendidikan kebangsaan. Sekolah-sekolah menerapkan kurikulum yang mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, seperti pelajaran tentang sejarah perjuangan bangsa. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Contoh implementasinya, musyawarah untuk mufakat. Di tingkat desa, masyarakat melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan penting, seperti pengelolaan dana desa atau program pembangunan lokal. Lalu ada pemilihan umum yang adil. Penyelenggara pemilihan umum secara transparan dan adil sehingga suara rakyat dapat terwakili dengan baik dalam pemerintahan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan perlunya keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Contoh implementasinya, program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah meluncurkan program-program seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu usaha kecil agar dapat berkembang. Lalu ada akses pendidikan dan kesehatan, menjamin akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau melalui program jaminan kesehatan nasional. Kesimpulannya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, diharapkan masyarakat dapat hidup rukun, adil, dan sejahtera serta menciptakan lingkungan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? Pelanggaran terhadap Pancasila di masyarakat Indonesia seringkali terjadi dan dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Berikut adalah analisis mengenai beberapa kasus pelanggaran Pancasila serta cara mencegah dan menanggulanginya. Sila pertama, contoh kasus diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas seperti penutupan rumah ibadah atau penistaan agama. Dampaknya munculnya ketegangan antar umat beragama dan konflik sosial. Sila kedua, contoh kasus pencabulan, seperti yang terjadi pada seorang guru yang mencabuli muridnya. Dampaknya, kerugian psikologis bagi korban dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Sila ketiga, contoh kasus tawuran antar kelompok suku atau organisasi, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dampaknya, perpecahan dan rasa saling curiga antar kelompok mengancam stabilitas sosial. Sila keempat, contoh kasus tindakan korupsi oleh pejabat publik seperti kasus korupsi bantuan sosial. Dampak, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merugikan rakyat. Sila kelima, contoh kasusnya diskriminasi etnis atau kelas sosial serta penggusuran paksa tanpa ganti rugi. Dampaknya, munculnya kesenjangan sosial dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Cara mencegah dan menanggulanginya. Yang pertama ada pendidikan dan internalisasi nilai Pancasila. Mengintegrasikan pendidikan Pancasila dalam kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk menanamkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya tindakan tegas terhadap diskriminasi agama atau korupsi. Yang ketiga, dialog antar agama dan budaya. Mengadakan forum dialog antar agama dan budaya untuk membangun toleransi dan memahami keberagaman di masyarakat.
Lalu yang keempat, kegiatan sosial dan komunitas. Mendorong kegiatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, seperti bakti sosial atau festival budaya. Dan yang terakhir, pengawasan media. Mengawasi konten media untuk memastikan tidak ada penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian atau intoleransi. Kesimpulannya, pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dapat mengancam keutuhan bangsa dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui pendidikan, penegakan hukum, dialog antar budaya, serta kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.